Salam, salam damai sejahtera. Di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih dibanguni, masih bisa menghirup udara yang segar. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita mengucap syukur terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tirunya, dan di pada pagi ini sudah bangun dan selapiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan Tuhan-Mu. Kami hanya bisa minta syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus, di mana Bapa Engkau telah memberikan kami di pada pagi hari ini bangun dengan sehat walafiat. Dan kami juga Bapa akan membaca sebuah firman-Mu, dan Engkau campur tangan, Engkau berkarya, dan Engkau membukakan rahasia firman-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti, bisa menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya buat Tuhan, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera, di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita, sehingga kita masih bisa menghirup udara yang segar. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita kembali kepada Alkitab, supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jika kita tidak kembali kepada Alkitab, seringkali kita menganggap kita ini sudah di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita mengikuti aturan-aturan manusia. Jadi jika kita kembali kepada kitab, di situ kita bisa bercermin, di situ kita bisa mengkoreksi diri, apakah kita ini sudah di dalam Tuhan, apakah belum dalam Tuhan. Jadi banyak saat ini orang Kristen pada umumnya, kalau jika dia sudah beragama, sudah Kristen, dia menganggap dia sudah dalam Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat salangkan di Matius 7 itu mengatakan dia sudah mengadakan mujizat, sudah mendoakan orang sakit dalam nama Yesus, sudah mengusir setan dalam nama Yesus. Itu pun belum tentu dalam Tuhan. Kenapa? Buktinya Tuhan mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Karena dia tidak melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan, tapi dia melakukannya seturut dengan kehendak-Nya. Nah, jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini seturut dengan kehendak kita, bukan kita melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi jika kita melakukannya seturut dengan kehendak kita, apa yang terjadi Bapak Saudaraku? Berarti itu semuanya bukannya rencana Tuhan, tapi itu rencana kita, kemauan kita, bukannya kemauan Tuhan. Nah, jadi ini seringkali kita tidak bisa membedakannya, manakah itu kehendak Tuhan, manakah itu kehendak manusia. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita kembali kepada firman supaya kita ini mengerti di manakah itu kehendak Tuhan, di manakah itu kehendak manusia. Nah, jadi hampir sama. Karena di situ Saudaraku sangat licik, sangat pintar dia. Sedangkan Tuhan Yesus saja ditawarkan, digoda, apalagi lah kita ini manusia biasa, sangatlah lemah, sangatlah kita ini kecil bagi dia. Jadi jika kita tidak mengenalkan Tuhan, jika kita tidak kembali kepada Tuhan, tentu kita dinabobokkan, tentu kita ini dihanyutkan dengan pelan-pelan. Nah, jadi kita menganggap kita sudah di dalam Tuhan, ternyata kita sudah berpindah karena kita tertidur, karena kita sudah dinabobokkan sehingga kita lelap tidur, sehingga kita santai saja sampai kita habis masa berlakunya hidup dalam dunia ini, kita akan dibakar selama-lamanya. Jadi ini kadang kita tidak sadari Bapak Saudara. Jadi mari kita buka Alkitab kita, jelas di sini katakannya tadi kita, dia sungguh-sungguh giat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi kenapa dia tidak seturut dengan kehendak Tuhan? Kenapa? Jadi ini kita baca di Roma 10. Di Roma 10 kita baca dari ayat 9. Ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah
supaya mereka diselamatkan. Jadi 2 Rasul Petrus, supaya semuanya diselamatkan. Itulah 2 Rasul Petrus. Rasul Petrus ini sangat dia gigih untuk memberitakan kepada firman Tuhan karena ingin dia diselamatkan. Jadi ini semua saudaraku, bagaimana upaya Rasul Petrus untuk memberitakan kepada firman Tuhan. Jadi ayat 2 mengatakan begini, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, jadi ini loh saudaraku, tanpa pengertian yang benar. Karena apa? Karena kita mengikuti aturan-aturan manusia, sehingga kita itu menganggap kita ini sudah rohani, sehingga kita itu menganggap kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah menganggap kita ini sudah rajin, sudah pengikut Kristus. Kenapa? Karena kita tidak kembali kepada Alkitab, tapi kita kembali kepada aturan-aturan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kembali kepada Alkitab, supaya jangan sempat terjadi di mana Roma 10 ayat 2 ini mengatakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi sungguh giat dia kepada Allah, luar biasa, dia sangat taatnya kepada gereja, kepada manusia. Nah, tapi di sini kata tadi tanpa pengertian yang benar. Jadi ayat 3 mengatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi mereka membuat kebenaran diri sendiri. Kenapa? Karena tidak kembali kepada Alkitab, sehingga membuat kebenaran diri sendiri, membuat peraturan sendiri. Nah, sehingga banyak saat ini peraturan-peraturan manusia yang dilakukan, bukannya peraturan-peraturan Tuhan. Jadi jika kita memang ingin mendapatkan kehidupan yang kekal, marilah kita mengikuti aturan-aturan Tuhan, jangan kita mengikuti aturan-aturan manusia, supaya kita itu betul-betul dapat seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi sini jelas kata dari perhati tadi, 3 kali mengatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi Bapak Saudaraku sangat luar biasa, di mana kegigihan mereka ini untuk beribadah. Sangatlah luar biasa mereka ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan agama, tapi tidak di dalam pengertian. Jadi sini tidak ada dua mengatakan pada tadi, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Nah, jadi mereka sungguh-sungguh giat, sungguh-sungguh luar biasa semangatnya, tapi tanpa pengertian yang benar. Jadi jika kita tidak kembali kepada kitab Bapak Saudaraku, tentu pengertian kita tidak sesuai dengan pengertian Allah, tidak sesuai dengan pengertian Tuhan. Kenapa? Karena manusia ingin yang indah-indah, manusia yang ingin yang enak-enak, manusia yang ingin enjoy, manusia ingin yang santai, manusia ingin diberkati. Jadi itu aturan-aturan manusia. Nah, padahal kita tahu kita hidup dalam dunia ini adalah numpang. Jika kita numpang, tentu ada penderitaan yang kita alami, tentu ada tantangan yang kita alami, namanya juga numpang. Jadi ada ujian kita itu supaya kita naik kelas. Jadi tidaklah sama seperti ajaran manusia. Ajaran manusia, jika kita datang kepada Tuhan, kamu akan diberkati berlimpah-limpah, sehingga kamu bersenang-senang. Itu ajaran-ajaran dunia. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada Allah, kepada Alkitab, karena Alkitablah petunjuk kepada kita supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana di Markus 7 ini Saudaraku. Jadi sini kita melihat di Markus 7 ini mengatakan kepada kita, dari Markus 7 ayat 6 ini jelas Tuhan mengatakan kepada kita, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis.
Jadi di sini kita katakannya sampai katakan Yesus kepada kita orang munafik. Kenapa? Karena kita rajin ke gereja, kita rajin melakukan kegiatan-kegiatan manusia, kita rajin mengikuti ibadah. Tapi di sini katakannya jawabnya kepada mereka, benarlah membuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Jadi katanya kita orang munafik. Nah, jadi katanya bibirnya memuliakan aku, tapi hatinya jauh daripada aku. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Karena kita tidak melakukannya seturut dengan firman, tapi kita melakukannya seturut dengan kehendak kita. Kita memuji, memuliakan nama Dia, bahkan kita rajin kor dan mengukir sedemikian nyanyian dan pujian kita, tapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, jadi ini kita hanya memuliakan diri kita, hanya kita menyenangkan diri kita, hanya kita mencari kesenangan manusia, bukannya kesenangan Tuhan. Jadi kesenangan Tuhan itu adalah melakukan firman Tuhan, taat dan setia, bukan melakukan ajaran-ajaran manusia. Jadi manusia ingin tampil, ingin memuliakan nama Tuhan supaya dia disanjung, supaya dia dipuji, bukannya untuk memuliakan nama Tuhan, tapi memuliakan nama diri sendiri. Luar biasa Sian itu ya. Luar biasa dia bisa kornya dengan luar biasa, begitu merdu suaranya. Jadi itu pujian dari manusia, bukannya pujian dari Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita ini mau memuji nama Tuhan, bukan memuji nama kita diri sendiri. Bukan kita ingin dipuji orang supaya kita ini berupaya berkor dengan luar biasa supaya kita dipuji orang, supaya kita disanjung orang. Tapi kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Banyak kali kita mencuri kemuliaan Tuhan, memanfaatkan kemuliaan Tuhan, seperti kita melihat di Matius 7 itu. Dia mengusir setan dalam nama Yesus, dia mengadakan mujizat dalam nama Yesus, dia mengadakan tanda-tanda dalam nama Yesus. Itu mencuri kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena dia melakukannya itu untuk diri sendiri. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab supaya kita ini jangan sia-sia, jangan kita hanya menganggap, jangan kita ini hanya merasa saja. Kita menganggap kita sudah dalam Tuhan. Jadi jika kita sudah di dalam Tuhan, tentu kita itu adalah pelaku firman. Tentu kita baca Alkitab ini seturut dengan kehendak Tuhan, tidak seturut dengan kehendak manusia. Jadi jelas di sini tadi kepada kita katanya 6 mengatakan kepada kita, jawabnya kepada mereka, benarlah membuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi Bapak Saudaraku, banyak kali kita ini melakukannya perintah manusia, bukannya perintah Tuhan. Jadi sadar tidak sadar kita Bapak Saudaraku, sering kali kita ini manusia yang kita ikuti, manusia yang kita taati, bukan kita menaati firman Tuhan, bukan kita melakukan firman Tuhan semampu kita, tapi kita mengikuti ajaran-ajaran manusia. Itu tanpa kita sadari. Jadi sini katanya tadi percuma. Sini katanya ayat 7 mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi kita berpegang kepada peraturan-peraturan manusia. Kita beribadah berpegang kepada peraturan-peraturan manusia. Kita ke gereja berpegang kepada peraturan-peraturan manusia. Kita mengadakan Natal berpegang kepada peraturan-peraturan manusia. Jadi kita memperalatkan nama Tuhan Yesus. Awalnya memang rohaniah, tapi akhirnya situ sudah duniawi, tanpa kita sadari. Hanya sedikit aja kita memuliakan nama Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan.
Bahkan seperti kita melihat banyak di acara-acara perkawinan, itu contoh kecil dulu, di mana kita pemberkatan khotbahnya cuman 15 menit, firmannya cuman 15 menit, tapi adat istiadatnya 1 hari. Bayangkan, luar biasa. Seakan-akan kita mengatakan dia berkati, tapi cuman 15 menit untuk Tuhan, tapi untuk dunia 1 hari. Nah, itu tanpa kita sadari. Padahal Tuhan mengatakan nomor 1 adalah Tuhan, tapi kita bikin Tuhan itu senomor berapa. Nah, itu sangat luar biasa. Kita buat Natal kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Awal-awalnya rohania, tapi akhirnya duniawinya. Kita buat Natal tadi memuliakan nama Tuhan 2 jam paling lama, tapi duniawinya sampai pagi, bersorak-sorak, berhura-hura, bersenang-senang. Jadi itu tanpa kita sadari, itulah kita diperdayakan oleh setan. Itulah kita diperdayakan oleh setan tanpa kita sadari. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Jika demikian, jika seperti yang kita lakukan selama ini, Saudaraku, kemana kita diarahkan? Kemanakah kita digiring? Kemanakah tujuan kita? Setan itu sangat licik. Kita dibutakan, kita dinabobokkan supaya kita bobok, nyenyak, lalap, sehingga kita tidak tahu apa-apa. Jadi jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kepada Alkitab, tentu kita tidak tahu apa-apa. Kita merasa kita sudah duduk di dalam Tuhan. Kita merasa kita sudah melakukan firman Tuhan. Kita menganggap kita merasa kita ini sudah rohanian. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat di sini ayat 8 mengatakan kepada kita, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Jadi sini katakannya kepada kita tadi, Yesus berkata. Jadi ini Yesus berkata, bukan lagi tadi kita melihat adalah Rasul Petrus. Iya. Tadi kita melihat tadi yang kita baca pertama tadi adalah yang berfirman tadi Roma 10 tadi ayat 1 sampai 3 tadi, Rasul Paulus itu yang mengatakan kepada saudaraku bertanya. Tapi ini Yesus mengatakan di sini kita melihat Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Jadi di sini katakannya kepada kita, sungguh pandai kamu mengesampingkan firman Allah. Nah, jadi hanya sering kita buat acara-acara demi acara-acara, kita buat ayat firman 1 ayat. Itu yang kita kaji-kaji, itu yang kita ulas-ulas. Sudah itu lainnya sudah ada aturan-aturan dunia. Kita mengatakan acara Tuhan, kita mengatakan memuji Tuhan, kita mengatakan memuliakan nama Tuhan. Bahkan juga Bapak Saudaraku, sampai saat ini di gereja-gereja dibuat ayat firman cuma hanya berapa ayat, tapi di situ banyak hanya humor, supaya manusia ketawa, supaya manusia senang, supaya manusia berbahak-bahak. Jadi banyak saat ini gereja juga melakukannya untuk menyenangkan daging, bukan lagi melakukan kehendak manusia Tuhan, tapi melakukan kehendak manusia. Tanpa kita sadari, kita sudah bergeser dari kebenaran firman Tuhan dengan perlahan-lahan. Jadi tinggal kita, Bapak Saudaraku, jangan kita dikendalikan oleh dunia ini, tapi kembalilah kepada firman Tuhan, supaya kita itu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan ini taat dan setia, jangan dikurang-kurangi, jangan ditambah-tambahi. Jika kita tambah-tambahi, berarti kita menganggap firman Tuhan ini belum sempurna.
Jika kita kurang-kurangi, kita menganggap firman Tuhan ini belum becus. Kenapa? Karena kita tambah-tambahi. Jadi banyak kali kita Bapak Saudaraku tanpa kita sadari kita yang mengajari Tuhan, bukan Tuhan yang mengajari kita. Kenapa? Karena kita menambah-nambahi, mengurangi firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah makanya kita lihat manusia, Tuhan menyesal menciptakan manusia. Di mana kita melihat di kejadian itu di Bapak Saudaraku, di mana zaman Nuh, sehingga Tuhan menyesal menciptakan manusia karena manusia ini hatinya sangat keras, tidak mau mengikuti aturan-aturan Tuhan, tidak mau diajar, tidak mau dituntun, sehingga Tuhan mengatakan hati manusia ini keras. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian, bagaimanalah hati Tuhan melihat kita, saudaraku? Kita memuliakan nama Tuhan, kita memuji nama Tuhan, tapi Tuhan mengatakan, hanyalah kamu pembuat kejahatan. Kenapa tuh sempat Tuhan mengatakan seperti itu, saudaraku? Itu kita harus mengoreksi diri kita. Mengoreksi diri kita supaya kita ini benar-benar melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi jika kita tidak kembali kepada Alkitab, tentu kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena apa? Karena kita melakukannya seturut dengan kehendak kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada Alkitab. Kembalilah kepada originalnya. Karena ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini hidup. Jadi jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, tentu kita sudah diserongkan dengan perlahan-lahan sehingga kita jauh meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Memang dia awalnya, saudaraku, jalan itu lurus, tapi dia pelan-pelan akan nyerong, dia akan hilang. Padahal di sini memang awalnya dia lurus, sama-sama lurus sama-sama, tapi dia pelan diserongkan. Itulah pintarnya aja setan si bisu, saudaraku. Seakan-akan kita di dalam Tuhan, padahal kita sudah lari pelan-pelan nyerong tanpa lurus. Jadi kembalilah kepada Alkitab, undahlah Roh Kudus masuk dalam hati kita supaya dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan dalam diri kita, supaya kita jangan diombang-ambingkan dunia ini, supaya kita jangan diserongkan firman Tuhan ini, tapi kita mendapatkan seutuhnya seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan ingin kita satu pun tidak binasa, tapi karena kita pintarnya, karena kita yang merasa kita kuat, sehingga kita berjalan dengan diri kita sendiri, sehingga kita berjalan seturut dengan tuntunan dunia, bukan dengan tuntunan Tuhan. Karena dengan tuntunan Tuhan jalannya sempit, tapi dengan tuntunan dunia jalan itu lebar. Jadi Bapak Saudaraku, manusia rata-rata ingin pilih yang lebar. Tidak berapa manusia mau jalan yang sempit, karena jalan sempit itu sangatlah sukar. Harus kita mematahkan kehendak daging, harus kita meninggalkan egois kita, harus kita meninggalkan harga diri kita. Jadi jika kita melakukan kehendak Tuhan, kita ini seakan-akan seperti keset kaki. Jadi itu harus kita lakukan. Karena apa? Karena tidak ada pilihan lain. Makanya manusia tidak seberapa ingin mau mengikuti kebenaran firman Tuhan, karena kita menjadi keset kaki di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembalilah kepada Alkitab. Tidak ada pilihan lain. Jika kita mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, marilah undang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Baca Alkitab ini, ikuti, taati, lakukan, taat dan setia. Tentu Roh Kudus akan berkata-kata dalam hati kita. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Roh Kudus akan menuntun kita, menjamin kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Terima kasih banyak. Semangat terus bagi firman Tuhan ini kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, supaya keluarga kita, saudara kita juga mendapatkan
kebenaran firman Tuhan ini. Share dan subscribe video kita ini supaya kita mendapatkan firman-firman untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ini ke seluruh dunia, karena itu adalah tugas kita. Jadi selagi Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita, mari bagikan firman Tuhan ini, share kepada teman-teman kita, sehingga firman Tuhan ini tersebar seluruh dunia untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih banyak, semangat terus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.